Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini Jumat 10 Juli 2020. Kita mengawalinya dengan lagu yang unik. Saya merasakan lagu ini luar biasa ketika belajar khusus untuk Sapa Malam Gembala beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Judulnya adalah Abraham, Kidung Jemaat 71. Sebuah kisah tentang pemanggilan Abraham yang kemudian dikerjakannya dengan setia untuk pindah dari negeri yang sudah tentram dia diami ke negeri yang dia tidak tahu. Menunjukkan iman yang luar biasa. Lain waktu ketika kita bicara soal Abraham dalam persekutuan ataupun dalam ibadah minggu, kita bisa menyanyikan lagu ini, Abraham. Biarlah kita juga belajar beriman seperti Abraham. Mari saat ini kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami boleh belajar melihat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan tolong supaya kami semakin beriman ketika kami boleh menghadapi kehidupan. Dan supaya kami semakin beriman, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami pada saat ini sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka firman-Mu itu boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami dan menjadi firman yang menghidupi kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bersama-sama kita boleh membaca Kejadian 50 ayat 1 sampai dengan 14, di mana ini merupakan sebuah sikap yang harus ditunjukkan Yusuf sepeninggal Yakub ayahnya. Tema kita adalah penghormatan terakhir. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan,
Pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ibu saya meninggal, saya biasa memanggil mami kepada beliau. Itu adalah hari yang paling mengerikan bagi saya. Salah satu ketakutan terbesar saya itu ketika orang tua saya pulang ke rumah Bapak. Menjadi ketakutan apalagi karena beliau pulang tanpa pamitan dan tanpa tanda-tanda. Seminggu sebelumnya cucu beliau, Krisya, meninggal karena demam berdarah. Dan hari Minggu itu beliau ibadah di gereja bersama dengan keluarga. Dalam ibadah itu karena ada cucu-cucu yang menggambar, beliau juga sempat menemani dan beliau juga menggambar, membuat sketsa. Yang dibuatnya adalah sketsa seorang perempuan yang sedang tidur. Cantik kan? Entahkah itu gambar cucunya ataukah siapa. Dan selesai ibadah, ketika jemaat bersalam-salaman, beliau masih duduk di bangku gereja. Tampaknya terkena serangan jantung. Beliau sempat dibawa ke rumah sakit, namun hanya dalam hitungan jam. Ya, ketika ditelepon itu mami saya sedang di rumah sakit, dan beberapa saat kemudian adik saya berkata, mami sudah tidak ada. Nyawa beliau tidak bisa diselamatkan. Dan kemudian beliau dimakamkan dekat dengan cucu kesayangannya Krisa, hanya diselisih satu makam karena ternyata dalam satu minggu itu sudah ada yang meninggal dan dimakamkan di samping Krisa. Jadi selisih satu makam. Mengerikan. Dan puji Tuhan, Tuhan membantu kami untuk melewati itu, termasuk adik saya yang harus kehilangan 2 orang hanya dalam 1 minggu. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sedih hati keluarga Yakub. Apalagi bagi Yusuf yang hanya beberapa tahun belakangan bisa kembali berjumpa dengan Yakub. Karena itu sesuai dengan kemampuannya, ia berusaha memberikan penghormatan yang terakhir secara besar-besaran. Saya belajar sesuatu di sini, sahabat GKI Gunung Indah. Semegah-megahnya penghormatan terakhir, ya, memberikan segala sesuatu yang paling indah. Tapi ketika akhir dari kehidupan seseorang, ketika orang itu mati, sesungguhnya kalau dibandingkan dengan ketika kita melakukannya bagi beliau selama masih hidup, itu lebih berharga. Jadi semegah-megahnya penghormatan terakhir akan lebih berharga jika saudara bisa memberikan penghormatan dan penghargaan di masa beliau masih hidup. Jadi jangan sampai menyesal, sahabat-sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang engkau kasihi bersama engkau saat ini, hormatilah, hargailah, sayangilah, berikan yang terbaik saat mereka masih hidup. Karena ketika beliau sudah tidak berada bersama-sama dengan kita, maka itu akan terasa tidak bermakna lagi. Sayangilah mereka, hargailah mereka selama masih hidup. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, tolong kami untuk mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati mereka semua yang ada bersama dengan kami ketika mereka hidup bersama dengan kami. Karena itu lebih berharga
ketika kami menangis sedih, ketika kami menghargai beliau, memberikan yang terbaik ketika beliau meninggal, itu tidak akan ada maknanya, artinya bagi beliau. Karena itu tolong kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi saudara kami, mereka yang kami kasih selama mereka masih hidup. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 71, Abraham, Abraham. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Abraham, Abraham berangkat sungguh beriman. Abraham, Abraham menuju tanah Kanaan. Yakin tanpa keraguan dia ikut sabda Tuhan. Mari ikutlah serta ke negeri sejahtera. Jadilah beriman, kasihlah mereka selama mereka masih hidup. Berikanlah yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.